Saya pernah mengalami kejadian di sini, Mas Dul. Dan saya pernah berjumpa dengan orang yang namanya Baru Kelinting begitu, Mas Dul ya. Mengenai sumber itu, anehnya Mas Dul ya, satu sumber itu mengeluarkan dua warna, Mas Dul ya. Air yang putih yang bersih mengalir ke barat. Kalau beliau berwujud ular naga, Mas Dul, beliau itu wujudnya berkaki empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Indah Channel TV, semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, kali ini saya berada di pinggir jalan raya nasional, tepatnya di Desa Sumurwaru, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Karena saya akan mengajak teman-teman semuanya menuju ke wisata Danau Ranu Grati Pasuruan. Kita akan melihat apa saja yang ada di Danau Ranu tersebut dan sedikit mengungkap misteri yang pernah menggegerkan masyarakat Indonesia yang terjadi di Danau Ranu ini. Nah, untuk menuju ke sana ini teman-teman ya, ini kan saya ada di pinggir jalan raya, ini arah ke Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan ini di depan kita ini arah ke Danau Ranu tersebut. Di sebelah kiri kita arah ke Probolinggo dan sekitarnya. Jarak dari sini menuju ke sana sekitar 1 kilo. Nah itu teman-teman, itu ada teman kita tuh. Oke lanjut. Oke teman-temanku, saya saat ini berdiri tepat di depan pintu gerbang tol Grati Pasuruan. Nah di sebelah kanan kita ini arah dari jalan raya nasional dari utara ini teman-teman ya. Terus kita putar sedikit gini. Nah ini di depan kita ini masuk tol Grati. Misalkan teman-teman turun dari tol mau arah ke wisata Danau Ranu, kita ambil ke sisi kiri saya ini. Nah ke selatan. Jarak dari sini sekitar 2 kilo teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke wisata Danau Ranu. Yuk. Nah sobatku, kali ini saya sudah sampai di depan pintu gerbang atau pintu masuk dari wisata Danau Ranu Grati Pasuruan. Itu dari arah timur ya. Kita geser ke kanan. Nah itu saya posisinya ada pas di depan pintu gerbang masuk wisata Danau Ranu. Nah bisa kita lihat ya, itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mas siapa ini? Sama Mas Andi. Nah ini yang Mas bertugas di sini ya? Ya, pegawai wisata. Sebagai apa Mas? Sebagai pegawai wisata Danau Ranu. Oh iya. Untuk menjaga tiket. Oh, untuk menjaga tiket. Oh ini ya? Ya, loket wisata. Loket wisata. Loket untuk masuk berapa Mas? Untuk per orangnya 2.500, untuk parkir motornya 2.000 per motor. Parkir mobilnya 5.000. Parkir mobil 5.000, ya. Sepeda motor? Untuk motornya 2.000, untuk per orangnya 2.500. Terus wisata di sini tuh yang disajikan apa saja Mas? Di sini paling cocok itu untuk wisata mancing sebenarnya Mas. Mancing. Kalau untuk pertemuan reuni keluarga itu juga cocok. Selain mancing, reuni, terus sama makan-makan santai-santai gitu juga cocok di sini. Naik perahu itu Mas? Ya, naik perahu juga ada fasilitas perahunya. Itu berapa biayanya? Itu untuk per perahunya 100.000. Per orang atau bagaimana? Ya, itu per jalan. Sewa per perahu Mas. Per perahu. Berarti misalkan orang itu muat berapa orang? Muat untuk 7 orang. Muat 7 orang. Ya. Bayarnya 100.000 keliling. Berarti itu sekitar berapa ya? Kalau perorangan? Sekitar 15.000 lah ya. Ya segitu. Lumayan murah ya. Soalnya kan bensinnya Mas. Oh iya, pakai bensin Mas ya. Pertalite. Pertalite. Iya. Oke, terima kasih ya atas infonya. Siap. Ayo teman-teman, kita ikuti perjalanan kami. Coba kita lihat-lihat di sini seperti apa keadaannya.
Coba kita lihat. Nah, itu adalah parkir sepeda motor. Oke, kita naik tangga. Coba kita naik ke atas. Wih, naik ke atas kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Dan di sana itu ada saudara kita yang lagi belajar menggayung sampan atau perahu. Itu kelihatan ya, sangat indah sekali ya Allah. Nah, juga ada saudara kita yang hobi mancing di sini. Itu ada bapak-bapak di situ. Entah mancing ikan apa itu ya, biasanya ikan nila. Cukup luas sekali ya. Itu ada karamba juga bisa kita lihat, tapi jaraknya cukup jauh nih. Ada yang berkumpul sama keluarga, duduk santai di sana itu. Cocok sekali ya, betul kata bapak tadi, reuni keluarga gitu. Nah, ini perahu yang digunakan teman kita tadi belajar menggayung ya. Seperti ini kondisinya, seperti ini keadaannya. Belajar menggayung sampan atau perahu bisa kita lakukan di sini ya. Entah ini membayar atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Nah, itu teman-teman kita yang lagi belajar menggayung tuh. Kebetulan ini di sore hari ya, sekitar jam 5 ini teman-teman. Danau Ranu Grati Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 1979. Dalam sejarahnya, danau ini pernah menggegerkan masyarakat Indonesia dengan tragedi tenggelamnya tank amfibi beserta 22 pasukan TNI dan tidak muncul ke permukaan lagi. Peristiwa tragis itu sampai sekarang masih diliputi misteri karena bangkai tank beserta seluruh awaknya tak seorang pun berhasil ditemukan. Menurut legenda dan kepercayaan masyarakat sekitar, di wilayah itu hidup seorang begawan sakti, arif dan bijaksana yang bernama Begawan Nyampu. Suatu hari beliau didatangi Endang Sukarni dari keraton Mataram. Endang Sukarni pergi dari keraton karena hendak dinikahkan dengan lelaki yang tidak dicintainya. Sebagai simbol rasa cintanya, sang begawan memberikan sebilah pisau kepada Endang Sukarni. Namun sang begawan juga berpesan untuk tidak memangku pisau tersebut dan disayangkan. Suatu ketika ternyata Dewi Endang Sukarni melupakan pesan sang begawan tersebut dengan memangku pisaunya. Keteledoran itulah membuat sang Dewi hamil dan melahirkan bayi setengah ular. Wujud manusia setengah ular itulah beliau beri nama Baru Kelinting. Kali ini saya akan mengangkat kisah pengetahuan Kang Karto, pengalaman spiritual di saat beliau bertirakat pernah mengalami sesuatu yang pernah terjadi di Danau Ranu. Nah, boleh diceritakan Kang, pengalaman Kang Karto seperti apa? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengangkat kisah di masa lalu saya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua saudara-saudara yang ada di luar sana. Siapa tahu ada sebuah pengalaman teman-teman tentang di Danau Ranu Kelindungan ini teman-teman ya. Karena setiap kejadian sama seseorang itu tidak mungkinlah sama. Setiap pengalaman seseorang beda. Pasti ada perbedaan. Jadi tidak sama teman-teman ya. Iya Kang. Untuk kali ini saya akan mengangkat cerita saya di masa lalu. Saya pernah mengalami kejadian di sini Mas Dul. Dan saya pernah berjumpa dengan orang yang namanya Baru Kelinting begitu Mas Dul ya. Iya Kang. Dimana di saat itu orang Sedawe atau sedesa Sedawe itu dipanggil semua oleh Mbah Baru Kelinting. Pada waktu itu Mbah Baru Kelinting itu mencari hamba Allah. Lalu Mbah Baru Kelinting itu memanggil semua orang yang ada di Dawe
ayo maju semua ke depan begitu Mas Dul ya. Jadi orang-orang itu maju semua ke hadapan Baru Kelinting Mas Dul. Dan di saat itu beliau itu menanyakan pertanyaan kepada orang yang sedang dipanggilnya. Siapa di sini yang menjadi hamba Allah? Begitu Mas Dul. Dan ada seseorang yang menunjuk tangan, yang orang yang paling belakang Mas Dul ya. Beliau itu menunjukkan tangannya dan Baru Kelinting memanggilnya kembali. Yang menunjukkan tangan maju ke depan, begitu Mas Dul ya. Setelah maju ke depan, Mbah Baru Kelinting itu menanyakan lagi, apakah benar Anda adalah hamba Allah? Dan beliau itu, orang yang dipanggilnya itu menganggukkan kepalanya Mas Dul, yang artinya iya. Dan Baru Kelinting berkata lagi, kalau Anda benar adalah hamba Allah, maka loncatlah ke sumur itu. Begitu Mas Dul. Tanpa berpikir orang itu langsung meloncat Mas Dul. Meloncat ke dalam sumur. Meloncat ke dalam sumur tanpa mereka berpikir terlebih dahulu. Entah apa yang terjadi kepada mereka, saya tidak tahu. Tiba-tiba dia mengikuti kata-kata Mbah Baru Kelinting, langsung meloncat tanpa berpikir sedikit pun. Jadi saya di situ kaget Mas Dul. Masya Allah, jadi mati orang itu. Begitu saya. Untuk memastikan bahwa orang itu mati atau tidak, saya meminta izin kepada Mbah Baru Kelinting. Mbah, saya ingin masuk ke dalam. Apakah Mbah mengizinkannya? Mbah Baru Kelinting menganggukkan kepala. Itu artinya saya diizinkan masuk ke dalam. Setelah saya maju dan saya berusaha masuk ke dalam sumur tersebut, teman-teman ya. Di sumur itu ada sebuah tangga yang melingkar terus ke dasar sumur, teman-teman ya. Tangga itu sampai ke dasar. Setelah saya menyampai di dasar, di situ sudah saya dapatkan mayit orang yang meloncat itu tadi, teman-teman ya. Posisinya berada tepat di utaranya sumber, teman-teman ya. Yang anehnya lagi, sumber tersebut hanya satu sumber yang muncul dari permukaan tanah, tapi mengeluarkan dua warna, teman-teman ya. Yang air yang mengalir ke barat itu airnya bening, teman-teman ya. Bening, bersih, putih. Dan yang mengalir ke timur itu adalah air belerang, teman-teman ya. Maka dari itulah saya itu dalam hati bertanya, kok bisa ya satu sumber mengeluarkan dua warna? Sebenarnya ini sumur apa? Sumur atau apa begitu? Tapi yang jelas kalau dari atas itu adalah sebuah sumur. Kata Mbah Baru Kelinting tadi, loncatlah ke dalam sumur itu. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah sumur. Terus Kang, posisi sumur itu sendiri ada di sebelah mana Kang? Oh ya, oke Mas Dul. Dari pintu dam ini Mas Dul ya, berjalan ke arah barat itu sejauh 25 meter. Ayo kita ke sana Mas Dul. Ya, ayo. 25 meter Mas Dul. Nah, disinilah sumurnya itu Mas Dul. Di sini ada sebuah sumur yang dimaksud saya tadi. Mbah Baru Kelinting memberikan tugas kepada orang itu tadi meloncat ke sumur ini Mas Dul. Inilah posisinya sumur itu. Dan keesokan harinya saya mendengar kabar dari teman-teman, di Danau Rano ada orang mati katanya mengambang di dekat dam begitu Mas Dul ya. Untuk memastikannya, saya bilang kepada teman-teman, ayo kita ke sana untuk membuktikannya. Apakah benar yang saya saksikan tadi malam itu orang gila atau hamba Allah? Jadi posisinya ketika saya nyampe sini, posisinya itu pakaiannya itu pakaian seperti orang gila yang biasanya ada di jalanan begitu Mas Dul ya. Tapi yang sebenarnya, yang menurut saya di dalam kejadian semalam itu, menurut Mbah Baru Kelinting, beliau itu adalah hamba Allah begitu Mas Dul. Tapi warga sekitar danau atau sumber Dawe Sari ya, mengenal mereka itu orang gila. Karena setiap hari ke barat, ke timur, begitu Mas Dul. Ketika saya mengalami kejadian itu Mas Dul, beliau itu sudah meninggal di Danau Rannuglati ini Mas Dul. Itu Kang, mengenai sumber itu tadi Kang. Mengenai sumber itu, anehnya Mas Dul ya, satu sumber itu mengeluarkan dua warna Mas Dul ya. Air yang putih yang bersih mengalir ke barat, dan air belerangnya mengalir ke arah timur Mas Dul. Begitu Mas Dul.
Jadi yang mengandung belerang itu mengalir ke arah timur. Ke arah timur. Air yang tawar mengalir ke barat. Itulah anehnya Mas Dul. Kenapa kok bisa terpisah begitu? Saya kalau berpikir secara logika, saya tidak mampu. Ini semua adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Mas Dul. Kenapa diatur demikian? Saya pun tidak tahu dan tidak bisa menjawab soal itu. Tapi yang saya saksikan, satu sumber mengeluarkan dua warna. Air yang tawar itu mengalir ke arah barat, yang belerang mengalir ke arah timur. Itu terpisah, berjalan masing-masing begitu, Mas Dul. Oke. Terus selain itu, Kang, yang Kakang ketahui tentang sumber itu sendiri, apalagi, Kang? Ada kejadian langkah setiap tahunnya di sini, seperti angin sapon begitu, Mas Dul ya. Dimana angin sapon itu saking cepatnya arus angin itu sehingga mampu membalikkan air yang ada di dasar Danau Ranu ini sehingga terbalik, terangkat keluar. Kan di bawah itu ada belerang, maka terangkatlah air belerang itu ke permukaan Danau Ranu ini, Mas Dul, sehingga ikan-ikan yang ada di permukaannya itu mabuk semua, Mas Dul. Nah, ketika itulah orang di sekitar sini berbondong-bondong membawa jaring, Mas Dul, untuk menangkap ikan yang sedang mabuk itu. Ada ikan nila, ada ikan kerapu, ada ikan juga ikan lohan, begitu, Mas Dul. Dan yang lainnya juga ada, seperti ikan betik di sini juga ada. Ikan yang seperti lele itu? Ikan seperti lele? Apa itu namanya? Ikan patin. Ikan patin di sini ada, Mas Dul. Begitu, Mas Dul. Oh iya, Kang. Sepengetahuan Kakang, baru kelinting yang datang di saat itu berwujud apa, Kang? Ketika itu yang datang kepada saya, beliau itu berwujud manusia seutuhnya, Mas Dul. Dan beliau itu dalam keadaan badannya itu kekar, Mas Dul. Kulitnya putih, rambutnya terurai. Dan beliau tidak berbaju, hanya berpakaian separuh badan begini, Mas Dul. Seperti pakaian di waktu zaman kerajaan di masa lalu. Seperti itulah. Seperti apa itu? Mungkin kawan-kawan di luar sana sudah tahu. Tanpa baju, tapi badannya memang kekar, kulitnya putih, rambutnya terurai panjang seginilah. Rambutnya itu bersih, berkilau, seolah-olah beliau itu sudah seperti zaman sekarang, seperti sudah keramas begitu, Mas Dul ya. Iya. Kalau saya melihat dari sisi tersebut, kalau diunggah ke nyata ya, kok rambutnya beliau itu kok bersih begitu, seolah-olah sudah berkeramas, sudah sampoan, seperti itu keadaannya. Yeah. Tapi di saat itu kan, di zaman itu kan nggak ada sampo atau apa begitu, Mas. Beliau itu rambutnya sudah terulai lemas, halus, lembut dan berkilau begitu, Mas. Iya kan. Jadi kalau mitos yang beredar atau legenda rakyat itu kan, penghuni dari Danau Ranu itu bernama Baru Kelinting yang berwujud ular naga, Kang. Ular naga, betul. Dan kalau beliau berwujud ular naga, Mas Dul, beliau itu wujudnya berkaki 4 dan warnanya merah, Mas Dul. Itulah yang saya saksikan saat itu. Oke, Kang. Jadi beliau itu bisa berwujud ular naga, bisa berwujud seperti manusia biasa. Oke. Tapi kalau beliau sudah berwujud manusia biasa, biasanya seperti yang tadi, Mas Dul, pasti mencari hamba Allah. Begitu, Mas Dul. Terus ini, Kang, yang pernah menggegerkan Indonesia, yang pernah menggegerkan masyarakat Indonesia tentang kejadian tank amfibi itu, Kang. Ya. Dari sudut pandang Kakang itu, mohon maaf ya, apakah ada dari segi mitos kah? Artinya dari segi mistik gitu loh, Kang. Apakah itu karena Baru Kelinting marah atau bagaimana, Kang? Iya, begini, Mas Dul ya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki salah maupun hilaf ya, Mas Dul ya. Pasti semua itu dimiliki oleh manusia. Sifat salah, sifat biasanya kalau ada yang mengingatkan, mereka tidak menurut lah begitu, mengabaikan. Jadi kejadian itu yang saya pernah dengar, ini bukan kejadian saya lagi, Mas Dul ya. Saya mendengar dari warga sekitar sini, fenomenanya itu ada juru kunci yang sudah memberikan peringatan kepada beliau
kepala kepimpinannya lah begitu ya. Beliau itu tidak menurut Mas Dul, karena menurut beliau itu Danau Rano ini hanya sebejar cowek begitu Mas Dul ya. Karena beliau merasa lautan sudah diseberangi begitu. Karena kesombongannya itulah Mas Dul. Jadi beliau ditenggelamkan oleh sing ngrekso Rano Kelindungan ini Mas Dul. Karena dengan kesombongan itulah bisa mencelakakan beliau. Tidak usah jauh-jauh Mas Dul ya. Kalau kita sendiri sombong, jangankan orang lain, teman kita sendiri sudah nggak suka. Apalagi alam Mas Dul. Alam pun kalau bagi orang yang sombong, alam tidak mendukung Mas Dul. Begitu Mas Dul. Betul Kang. Jadi itu memang ada hubungannya dengan hal gaib itu sendiri Kang. Bisa saja itu terjadi karena ada hubungannya dengan hal gaib itu tadi. Gaib itu tadi. Buktinya sampai saat ini bangkai tank beserta awaknya itu belum pernah diketemukan. Walaupun dicari sampai dari mendatangkan alat dari Jepang untuk mencari tank Habibie itu tidak diketemukan Mas Dul. Dengan segala cara di waktu itu Mas Dul, dengan semua alat-alat untuk mencari tank Habibie itu Mas Dul, tidak pernah berhasil begitu Mas Dul. Dengan alat apapun sampai saat ini Mas Dul. Ya mungkin ini jadi pembelajaran untuk kita semua Kak. Amin, betul sekali. Jadi sifat sombong itu sendiri sebenarnya membuat kita itu sengsara atau rusak Kang ya. Ya, kesombongan itu akan membawa kita ke jalan yang celaka begitu Mas Dul. Betul, terima kasih. Mungkin cukup Kang ya. Amin. Kita di mana data-data orang yang meninggal di sini Mas Dul. Data-datanya prajurit di sana ada. Ayo kita ke sana Mas Dul. Oke. Oke sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.